Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, kanca-kanca Pama TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya, Sarita Fitri, bisa menemani kanca-kanca Pama TV dalam program kebanggaan kita, penyuluhan hukum dan sosialisasi layanan peradilan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Oh iya, kanca-kanca, jangan lupa ya untuk selalu mendukung program ini dengan cara like, subscribe, dan menyalakan lonceng channel YouTube Pami TV agar kanca-kanca tidak ketinggalan update terbaru seputar informasi hukum dan inovasi pelayanan Pengadilan Agama Muara Enim. Baiklah kanca-kanca Pami TV, tema kita kali ini sangat menarik. Sebuah fenomena yang mengingatkan kita pada generasi yang diharapkan dapat membangun bangsa ke arah yang lebih baik, tapi justru mencederai bangsa itu sendiri. Apalagi kalau bukan pengaruh pergaulan bebas di kalangan remaja. Hari ini narasumber kita merupakan seorang hakim yang sangat berpengaruh dalam perkara dispensasi di Pengadilan Agama Muara Enim. Beliau mengawali karir sebagai calon hakim pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Bengkulu. Selanjutnya, dilantik sebagai hakim di Pengadilan Agama Manak pada tahun 2009, meneruskan karir sebagai hakim di Pengadilan Agama Tembilahan pada tahun 2013, dan kemudian menjadi hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tahun 2018. Saat ini, beliau mengabdikan diri sebagai hakim di Pengadilan Agama Muara Enim sejak tahun 2020 hingga sekarang. Mari kita sambut Yang Mulia Ibu Yeni Kurniati, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Yeni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak Sarita. Alhamdulillah, semoga Ibu selalu sehat dan tetap semangat ya Bu ya. Amin. Bagaimana Ibu, sudah siap untuk memberikan penyuluhan hukum hari ini? Siap. Alhamdulillah. Silakan Ibu disapa dulu kance-kance kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance-kance Pami TV, baik itu yang berada di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim maupun yang berada di Kabupaten Pali. Semoga kance-kance Pami TV hari ini dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, jadi hari ini kita berbincang agak santai ya Bu ya. Membahas mengenai remaja di usia yang sekarang ini membuat kita mengingat zaman dulu ya Bu. Dulu di usia remaja kita itu diisi dengan permainan-permainan daerah, pergi mengaji bareng teman, sampai kita dikejar orang tua karena sibuk bermain di luar rumah. Sangat berbanding terbalik dengan remaja di masa yang sekarang yang lebih fokus pada gadget ya Bu ya. Iya, benar, Bagaimana menurut pendapat Ibu? Kalau dahulu mungkin kita ya masih berteman dengan yang seumuran kita itu, kita ngobrol rame-rame. Kalau sekarang ini kan kita ya WhatsApp. Kadang kita bersebelahan pun kadang masih bertemu, Iya, tapi masih yang main kita handphone. pegang itu handphone. Benar sekali. Akibatnya apa? Ada akibat baiknya dari kemajuan teknologi itu, tapi kalau tidak terkontrol banyak akibat yang negatif, terutamanya itu pergaulan bebas. Oke. Sebenarnya Rita masih agak kurang paham ya Bu. Kalau Rita boleh tanya Bu, sebenarnya pergaulan bebas itu apa sih Bu? Pergaulan bebas itu bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang, melampaui batas atau ketentuan yang berlaku. Itu Mbak Sarita ya. Pergaulan bebas itu ya pergaulan yang melampaui batas, lebih dari norma-norma yang sudah diterapkan. Pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja ini penyebabnya apa Bu? Dan adakah contohnya? Banyak penyebab pergaulan-pergaulan bebas di masyarakat. Ada yang terlihat secara jelas dan ada juga yang tidak terlihat secara jelas. Contohnya apa? Salah satunya itu lemahnya kontrol diri seseorang.
Kan setiap orang itu kan punya kontrol diri masing-masing. Kadangkala kontrol diri kita itu lemah. Itulah yang sering masuk pengaruh-pengaruh negatif pada diri kita itu, karena kontrol diri kita yang lemah. Kemudian, apalagi contohnya, tingkat pendidikan keluarga yang lemah. Misal, di kalangan keluarganya ibunya tamat SD, bapaknya tamat SD. Jadi anak-anak meniru itu. Loh, bapak aku kan cuma tamat SD, ibuku tamat SD. Mereka bisa mencari pekerjaan. Jadi mereka berkaca seperti itu. Padahal mungkin orang tuanya, aku kan tamat SD, aku pengen anakku nanti bisa kuliah, bisa mencari pekerjaan yang lebih layak dari aku, mungkin seperti itu. Tapi di kalangan mereka, karena mungkin orang tuanya tidak bisa memberikan pemahaman, jadi mereka menafsirkannya salah gitu. Kemudian ini yang paling banyak terjadi, keluarga yang broken home. Mungkin salah satunya orang tuanya bercerai, atau mungkin orang tuanya tidak bercerai, tapi di dalam rumah itu ibarat kata orang itu malam bertengkar ibunya, siang bertengkar, tidak ada kontrol. Anak-anak menyaksikan itu nanti tertanam di benak anak-anaknya. Anak-anaknya merasa trauma juga ya? Trauma, kemudian mereka melampiaskannya dengan hal-hal lain di luar. Itu yang harus diperhatikan oleh orang tua. Boleh bertengkar, karena setiap rumah tangga itu kan mungkin selalu punya masalah. Tapi sedapat mungkin jangan sampai terlihat atau terdengar dengan anak-anak. Ya, mungkin itu. Kemudian apa lagi? Ini kan orang tua, pendidikan itu kan pertamanya dari rumah. Iya, benar. Diajarkanlah anak-anak itu agama. Kemudian kalau tidak dari rumah, apa? Kalau saya atau terutama mungkin ibu-ibu bekerja, mencari sekolah yang banyak pelajaran agamanya. Untuk apa? Untuk kontrol bagi anak-anak mereka. Kalau di sekolah atau di rumah banyak ditanamkan nilai-nilai agama, insya Allah anak-anak itu akan lengket dalam pikirannya. Oh, seperti ini di dalam agama kita. Oh, seperti ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi ada kontrol yang membentengi mereka. Kemudian apa lagi? Kondisi lingkungan. Misalkan kalau anak-anak berteman, kita tidak bisa memilih ini jangan. Iya, kita tidak bisa. Iya. Karena kita tidak bisa selalu mengamati anak-anak kita. Kadang-kala ada temannya yang ayo ke sini, ayo kita main ini, ayo kita seperti ini. Kalau anak-anak itu tidak punya kontrol diri yang baik, mereka akan ikut terjerumuslah mereka dalam pergaulan-pergaulan bebas tadi. Tidak boleh. Kemudian seperti yang Mbak Sarita bilang tadi, pengaruh teknologi. Sekarang ini kan tontonan-tontonan di YouTube itu kan tanpa filter. Iya, benar, Bu. Semuanya bisa dibuka. Terus bagaimana anak-anak? Ya anak-anak yang orang tuanya membebaskan anaknya memain gadget, berhari-hari pegang handphone tanpa filter, ya mereka akan berusaha, ini penasaran, oh ini kok apa ini ya? Akhirnya dibuka. Apa ini? Akhirnya dilihat sama anak-anak. Kecuali kalau orang tua, kalau seperti saya ya, kalau saya memang mau dibilang orang tua pelit, silakan. Atau mau dibilang medit juga tidak apa-apa. Saya membatasi anak-anak saya untuk bermain gadget. Kalau dalam sehari itu paling saya perbolehkan anak-anak saya bermain gadget itu paling lama 1 jam. Kalau anak perempuan saya paling perbolehkan main gadget itu untuk menghafal. Karena dia di sekolah menghafal Quran. Jadi saya boleh di sela-sela itu boleh dia bermain. Tapi kalau sudah lebih waktunya, saya pasti marah. Bukan saya tidak sayang atau pelit dengan anak-anak, tapi saya karena sayang dengan anak-anak saya. Mengontrol ya, Bu ya. Jadi saya kontrol. Walaupun dia punya handphone, jadi semua yang mau dia download itu selalunya di HP saya. Saya pakai family link. Oh iya. Jadi setiap dia mau download sesuatu, itu pasti seizin saya. Itu salah satunya untuk mengontrol anak-anak. Biarlah kita dibilang ibu-ibu yang
cerewet, ibu-ibu Iya. yang pelit, asalkan anak-anak kita terjaga. Itu benar. di antara lainnya, Mbak Carita. Terima kasih, Bu. Apa saja, Bu, sebenarnya akibat-akibat dari pergaulan bebas ini? Mungkin bisa terlihat ya, Mbak Sarita ya, kalau di kita, karena kita di pengadilan agama, Iya. bisa kita lihat sendiri. Perkara yang masuk ke pengadilan agama itu ada banyak, ada ratusan perkara pernikahan usia dini. Dari mulai saya ada di sini tahun 2020, 2000, kemudian 2021, 2022, 2023 itu angkanya luar biasa, naik terus. Itu salah satu akibat dari pergaulan bebas. Kenapa mereka mengajukan pernikahan di usia dini? Karena pertama, mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang. Kedua, mereka sudah hamil yang tidak dikehendaki. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Kemudian apa lagi setelah itu? Kan setelah melakukan pergaulan bebas mungkin ada yang melakukan seks bebas dan sebagainya. Apalagi timbullah penyakit-penyakit yang lain, penyakit seksual, kemudian mentalnya terganggu. Makanya sekarang ini anak-anak yang menikah di umur 17-18, kadang mereka tidak bertahan lama. Karena apa? Ego mereka masih tinggi, salah satu pihak tidak mau mengalah, kemudian mereka masih terpengaruh teman-temannya. Akhirnya baru setahun, 2 tahun menikah, akhirnya apa? Mereka bercerai. Tidak sanggup menghadapi gejolak dalam rumah tangga. Itu akibat dari pergaulan bebas. Kemudian contoh-contoh pergaulan bebas apa saja? Merokok termasuk salah satunya. Oh, termasuk juga ya, Bu? Iya dong, termasuk salah satunya. Bukan merokok yang ada orang merokok kan sedikit-sedikit. Ini tidak. Mereka kan belum bisa mencari uang. Iya, benar. Merokok itu bukan sebatang 2 batang, sebungkus, kadang 2 bungkus. Uangnya dari mana? Orang tua jelas nggak beri. Cara mereka untuk mendapatkan itu apa? Kadang ngutip dari uang orang tua, kadang dikasih oleh orang tua untuk bayar sekolah atau bayar keperluan apa yang lain, atau kadang mereka berbohong. Kadang bilang sama orang tuanya, "Bu, aku di sekolah ada bayaran les ini." Padahal kadang nggak ada. Beli buku ini. Beli buku ini. Itu salah satu trik mereka untuk mendapatkan uang. Karena kalau bilang kepada orang tua, "Bu, aku mau beli rokok," mana boleh sama orang tua. Kemudian apa lagi? Yang marak sekarang narkoba. Awalnya tadi mungkin dicicipi sama temannya. Oh, ini enak loh. Ini bisa membuat kita melayang-layang, melupakan semua beban-beban kita. Akhirnya diuji coba dengan teman-temannya. Tergiurlah. Sekali memang mencoba gratis, tapi untuk yang selanjutnya itu kan berbayar. Udah ketagihan juga. Akhirnya kalau ketagihan, dari mana mereka dapat uang? Akhirnya apa? Mencuri, merampok, kadang-kadang memeras, membuli untuk mendapatkan uang. Itu akibat-akibatnya. Dan contoh-contohnya tadi itu diantaranya yang sering kita lihat. Iya, yang sering kita lihat. Oke, kita tadi sudah mendengar pengertian sebab dan akibat dari pergaulan bebas dan beberapa contoh pergaulan bebas remaja ya, Bu ya. Rita kepo sedikit nih, Bu. Ada nggak sih dampak lain pergaulan bebas bagi perkara di Pengadilan Agama Muara ini di luar dari yang Ibu sebutkan tadi? Yang terbesar pengaruhnya untuk kita itu tingginya perkara dispensasi tadi. Yang kedua, tingginya angka perceraian di usia yang masih muda. Itu yang banyak. Akhirnya apa? Setelah terjadi perceraian, adalah akibat-akibat yang lain. Akhirnya anak-anaknya yang terlantar, kemudian ya akhirnya orang-orang tuanya yang kembali mengurus anak-anak itu. Sementara mereka kadang kembali gadis lagi, menggadis, kembali membujang lagi. Tidak memikirkan hasil dari perbuatan mereka tadi gitu. Jadi pertanyaan terakhir kita nih, Bu ya.
upaya apa Bu yang bisa dilakukan untuk pencegahan perkawinan usia dini? Pertama, mungkin kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tanamkan kepada keluarga, kemudian kepada sanak saudara kita harus membentengi diri dengan iman yang kuat. Karena semakin maju zaman, semakin bebas pergaulan, semakin canggih teknologi, kalau kita tidak kuat iman, pasti nanti bisa terikut arus. Kemudian yang kedua, kontrol orang tua dan keluarga. Ini kontrol orang tua dan keluarga ini yang paling penting. Saya berkaca dengan diri saya aja ya, Mbak Sarita ya. Saya kan bekerja jauh dari anak-anak. Saya bekerja dari pagi jam 8. Anak-anak saya jam 7 itu sudah berangkat sekolah. Saya mengontrol anak-anak saya gimana caranya? Jadi saya subuh itu sudah bangun sekitar jam 4:30, saya sudah bangun sholat subuh. Nanti saya perkirakan jam 5:04 itu saya sudah mulai telepon anak-anak di rumah. Saya telepon, sudah saya bangunkan sholat subuh. Kemudian jam 5:30 itu kan waktunya mereka bersiap untuk sekolah. Saya telepon lagi, sudah siap atau belum berangkat sekolah? Kalau mereka sudah siap, sudah selesai. Mereka pulang sekolah nanti jam 1 atau setengah 2. Saya telepon lagi ke rumah. Saya sempatkan sehari itu selalu mengontrol anak-anak saya minimal 4 kali. Subuh, pagi, siang, sore atau malam. Itu trik buat kita ibu-ibu yang bekerja, salah satunya. Biar tidak lepas kontrol dengan anak-anak. Bukan kita tidak percaya dengan anak-anak, tapi karena kita sayang. Mereka masih jauh, masih banyak hal-hal yang pengen mereka capai. Alangkah sayangnya kalau kontrol kita kurang, jadinya anak-anak kita nanti hancur. Ya, benar sekali. Kemudian apalagi, saya kalau seandainya pulang ketemu anak-anak, saya selalu bilang seperti ini. Nah, hati-hati memilih teman. Berteman boleh, tapi kalau yang laki-laki, kamu jangan terlalu banyak berteman dengan perempuan. Kamu tidak boleh banyak berteman dengan perempuan, karena itu bukan muhrim. Kamu harus banyak berteman dengan apa? Dengan laki-laki. Kemudian yang perempuan juga saya bilang seperti itu, jangan terlalu banyak berteman dengan anak laki-laki. Bukan tidak boleh berteman, boleh berteman, tapi tidak boleh terlalu akrab, tidak boleh terlalu dekat. Walaupun dari kecil kita harus tanamkan seperti itu. Kemudian apa? Kalau anak yang perempuan saya bilang, kalau keluarin rumah, usahakan dari sekarang tutup aurat. Pakai jilbab. Karena di sekolah juga sudah ditanamkan seperti itu. Iya. Kita bukan apa-apa sekarang ini. Anak-anak saja bisa jadi korban. Iya benar. Nah, makanya dari sekarang kita harus overprotected dengan anak-anak. Kemudian banyaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Misal ikut kajian, mungkin kalau anak-anak ikutkan ke les-les yang bermanfaat untuk menambah wawasan dia. Kemudian anak itu harus ditanamkan mempunyai pendirian yang kuat. Dalam artian jangan sampai tergiur kalau ini. Kadang kan mau nggak ini? Kadang kan kita nggak tahu tuh di dalam jajanan yang dikasih orang itu ada apa. Iya benar Bu. Saya selalu bilang sama anak, kalau dikasih orang yang nggak kenal, nggak usah. Termasuk anak saya seperti ini, kalau seandainya pulang sekolah, dia belum dijemput sama papanya, dia nggak akan mau ikut dengan orang lain. Karena saya sudah bilang seperti ini dengan anak-anak, kamu jangan pergi kemana-mana sebelum dijemput atau papa kamu bilang kamu akan dijemput orang lain. Walaupun itu dia sudah kenal, kalau tidak ada izin dari orang tuanya, dia tidak mau. Karena itu harus ditanamkan dengan anak-anak. Kalau dia sudah mengerti, insya Allah benteng dirinya kuat. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu ya atas pembahasan yang sangat menarik ini. Ada satu lagi Mbak Sarita. Bu, silakan. Ini kita selain
ada penyuluhan hukum secara online seperti ini, Iya. kita punya inovasi baru. Oh, inovasi Ya, apa ya, itu, Bu? inovasi baru. Nanti kita akan ada namanya PA Muara Enim Go to School. Oh, Jadi kita akan memberikan penyuluhan hukum secara langsung ke sekolah-sekolah. Bagaimana tentang pergaulan bebas, kemudian tentang dispensasi kawin dan sejenisnya. Nanti kita akan turun langsung ke sekolah-sekolah. Itu inovasi terbaru dari PA Muara Enim. Oke, baiklah Ibu. Kita tunggu bersama-sama inovasi tersebut Iya, ya, Bu ya. biar maju bersama, biar kita masyarakat juga tahu, masyarakat juga paham. Jadi Iya, benar sekali. selain online nanti kita ada juga hal-hal seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. pembahasannya. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Ibu Yeni yang sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama. mengisi penyuluhan hukum pada hari ini. Terima kasih juga kepada kanca-kanca Pame TV yang selalu mendukung channel YouTube Pame TV Media. Semoga pembahasan kita kali ini bisa menjadi suatu hal yang positif dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Pengadilan Agama Muara Enim dalam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan tidak memberikan suap, pungli, serta gratifikasi. Akhir kata saya, Rita, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada perkataan yang menyinggung atau tingkah laku yang kurang baik selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.